Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas e-book dengan judul Two-Way ANOVA dengan SPSS. Ya. Jadi e-booknya teman-teman bisa download gratis di www.startkomat.com. Teman-teman bisa mengunjungi situs www.startkomat.com. Teman-teman tinggal download e-booknya di sini gratis. Selanjutnya, ini merupakan video part yang pertama. Nah, yang akan dibahas pada video part pertama, itu kita lihat daftar isinya. Kita akan membahas dua bagian di video part pertama. Yang akan kita bahas pertama, sekilas mengenai two-way ANOVA. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Kemudian kita juga akan bahas bagian kedua, contoh kasus two-way ANOVA dan penyelesaiannya dengan SPSS. Ini contoh kasusnya untuk data pertanian. Ya. Nah, teman-teman, untuk data dalam video ini, teman-teman tinggal download aja di sini. Teman-teman langsung bisa dapatkan data-datanya seperti itu ya. Oke. Sekarang langsung aja kita mulai bagian yang pertama. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah beberapa penelitian orang-orang yang menggunakan metode analisis data two-way ANOVA. Nah, kita coba lihat nih. Ada rekan kita namanya Derajat Setiawan, di mana dia melakukan penelitian dengan judul artikel Gender, Kepribadian dan Interaksinya terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis. Nah, jadi Derajat Setiawan ini melakukan menulis artikel dengan judul Gender, Kepribadian dan Interaksinya terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Matematis. Kita lihat di papernya, di artikelnya, dia menggunakan metode two-way ANOVA. Oh, ternyata two-way ANOVA itu ada juga digunakannya untuk penelitiannya seperti itu. Artikel ini terbit di tahun 2021. Wah, baru ya. Sekarang tahun 2022 kan? Kira-kira 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari sini, saya ringkas seperti ini. Jadi, dalam penelitiannya si Derajat ini, hasil yang beliau dapat, ternyata di sini terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan gender. Dengan kata lain, ternyata dari hasil penelitian si Derajat ini, si gender ini signifikan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa gender ini sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel independen, sementara kemampuan berpikir kritis sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen. Itu dia. Kemudian hasil yang kedua didapat ternyata tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis. Oh, ternyata nggak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan kepribadian, atau bahasa lainnya sih, kepribadian itu tidak signifikan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Nah, itu hasil yang kedua dari artikelnya ya. Kemudian hasil yang ketiga, tidak terdapat interaksi gender dengan kepribadian terhadap kemampuan berpikir matematis, seperti itu ya. Kemampuan berpikir kreatif matematis, seperti itu. Kemampuan berpikir, nanti saya rubah, berpikir matematis ya. Berpikir kreatif matematis. Oke. Nah, di sini teman-teman harus paham, dalam two-way ANOVA, itu variabel independennya ada 2. Namakan two-way ANOVA, maksudnya itu jumlah variabel independennya itu ada 2. Jadi pada kasusnya Derajat Setiawan ini, variabel gender dan kepribadian itu sebagai variabel independennya, atau variabel yang mempengaruhi sebanyak 2, seperti itu. Sementara
kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis ya di sini, tunggu ya. Kemampuan berpikir kreatif, nanti saya rubah ya. Sementara kemampuan berpikir kreatif ini merupakan variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi. Jadi teman-teman, saya tekankan bahwa pada two-way ANOVA, ya, variabel yang mempengaruhi sebanyak 2 atau variabel independennya sebanyak 2, sementara variabel dependennya sebanyak 1. Nah, itu dia two-way ANOVA. Oke, kita lanjut ke penelitian selanjutnya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Vira Mutia, Irwan Akadir, dan Romano, di mana judul penelitiannya pengaruh pengaturan panen terhadap volume produksi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di PT Semadu. Nah, artikelnya masih baru ya, ini tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa metodenya yang digunakan, metode analisis datanya yang digunakan juga two-way ANOVA. Ya, two-way ANOVA. Nah, ternyata dari hasil penelitian beliau ini, hasil yang pertama, ternyata rotasi panen itu berpengaruh signifikan terhadap volume tandan buah segar. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa rotasi panen ini sebagai variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi. Sementara volume TBS, volume tandan buah segar itu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain, bahasa lainnya sih terdapat perbedaan volume TBS yang signifikan di antara rotasi panen. Seperti itu. Jadi ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, tahun tanam itu berpengaruh signifikan terhadap volume TBS. Dengan kata lain, terdapat perbedaan volume TBS yang signifikan di antara tahun tanam. Jadi variabel independen yang kedua atau variabel yang mempengaruhi yang kedua di sini adalah tahun tanam. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa ringkas bahwa variabel independennya ada 2 di sini, rotasi panen dan tahun tanam. Ya, sebagai variabel independen. Nah, jadi ingat pada kasus two-way ANOVA variabel independennya ada 2. Ya. Sementara volume TBS itu merupakan variabel dependennya. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Farida Ahriani dengan judul artikel pengaruh model pembelajaran kooperatif dan gaya belajar terhadap hasil belajar kimia peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Bantaeng. Ya, penelitian yang dilakukan oleh si Farida Ahriani juga menggunakan two-way ANOVA. Ya, two-way ANOVA. Nah, dari hasil penelitian beliau ini diperoleh hasil pertama, terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi pokok ikatan kimia. Nah, dari sini aja kita bisa tahu variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya adalah metode pembelajaran kooperatif, di mana dia ada dua kategori STAD sama kategori TGT. Sementara variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya itu adalah hasil belajar kimia. Nah, dari hasil yang kedua menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa metode pembelajaran dan gaya belajar itu sebagai variabel independen. Jadi metode belajar sama gaya belajar ini merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Ada 2, maka dia two-way ANOVA. Sementara hasil belajar kimia merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, inilah contoh beberapa penelitian-penelitian yang menggunakan metode analisis data two-way ANOVA. Seperti itu. Selanjutnya, kita perlu tahu juga jenis datanya. Jenis data
data pada two-way ANOVA tuh datanya gimana? Nah, itu dia. Kita harus tahu dulu datanya. Nah, sekarang saya buat contoh datanya. Nah, kita kembali lagi pada penelitian yang dilakukan oleh Derajat Setiawan, ya, dengan judul Gender, Kepribadian, dan Interaksinya terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. Nah, dari sini datanya kira-kira seperti ini. Oke, jadi ada variabel gender, ada variabel kepribadian, ada variabel kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa gender dan kepribadian itu merupakan variabel kategori. Nah, gender itu memiliki dua kategori, yakni laki-laki dan perempuan. Makanya gender ini merupakan variabel kategori. Karena dia punya kategori. Apa kategori gendernya? Laki-laki dan perempuan. Sementara kepribadian juga memiliki dua kategori. Apa kategorinya? Nah, dalam kasus ini, kategorinya adalah extrovert dan introvert. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman, kalau variabel kemampuan berpikir kreatif matematis, ini bukan variabel kategori, tapi skala datanya itu numerik. Nah, istilahnya variabel numerik atau angka atau continuous. Gender sama kepribadian ini bukan angka. Angka ini hanya sebagai label aja, tapi dia punya keterangan di sini. Angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Kalau pada kepribadian, angka 1 untuk ekstrovert, angka 2 untuk introvert. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya, angka di sini mana yang benar-benar angka, mana yang angka itu hanya sebagai label, seperti itu. Jadi gender sama kepribadian datanya angka, tapi dia bukan angka sebenarnya, dia hanya sebagai label aja. Artinya dia punya keterangan tiap angka itu. Namun kalau kemampuan berpikir kreatif matematis ini memang beneran angka atau variabel numerik atau continuous seperti itu. Jadi teman-teman, ya, pada metode analis data two-way ANOVA, variabel independennya sebanyak 2. Nah, teman-teman mesti ingat, pada metode analisis data two-way ANOVA, itu variabel independennya sebanyak 2, ya, dan bersifat kategori. Ini tanda seru, penting. Nah, itu dia. Jadi pada two-way ANOVA, variabel independennya sebanyak 2 dan bersifat kategori. Nah, sementara variabel dependennya sebanyak 1 dan bersifat numerik. Ini wajib dipahami kalau teman-teman ingin menggunakan metode analisis data two-way ANOVA. Jadi two-way ANOVA, variabel independennya itu 2, kemudian bersifat kategori, gender sama kepribadian kan kategori, kemudian variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya itu bersifat numerik atau continuous atau angka. Jadi di sini kita bisa lihat pengaruh atau judulnya pengaruh gender dan kepribadian terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Pengaruh gender dan kepribadian, di mana gender sama kepribadian ini variabel kategori, pengaruh gender dan kepribadian terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis, di mana datanya untuk kemampuan berpikir kreatif matematis itu datanya skalanya numerik. Paham ya? Harus paham dulu kalau mau gunakan metode analisis data two-way ANOVA. Inilah syaratnya, seperti ini skala datanya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, perhatikan kembali penelitian yang dilakukan oleh Farida Ahriani yang tadi ya. Pengaruh model pembelajaran kooperatif dan gaya belajar terhadap hasil belajar kimia peserta didik. Nah, contoh datanya seperti ini. Teman-teman lihat, di sini ada 3 variabel. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, hasil belajar kimia. Teman-teman bisa lihat di sini, model pembelajaran kooperatif dan gaya belajar ini merupakan variabel kategori. Kategorinya ada di bawah, itu dia. Jadi untuk variabel metode pembelajaran kooperatif, itu ada 2 kategori, STAD sama TGT. Sementara untuk gaya belajar, itu juga merupakan variabel kategori. Ada visual,
auditorial, sama kinestetik. Nah, sementara pada variabel hasil belajar kimia, ini merupakan variabel numerik. Jadi udah jelas di sini kita ingin mencari pengaruh model pembelajaran kooperatif dan gaya belajar terhadap hasil belajar kimia. Nah, seperti itu ya. Ini keterangannya. Jadi metode pembelajaran memiliki dua kategori, yakni tipe STAD dan TGT. Sementara gaya belajar memiliki tiga kategori, yakni visual, auditorial, sama kinestetik. Ya, seperti itu. Sementara di sini ya hasil belajar kimia ini merupakan variabel numerik atau variabel yang dipengaruhi. Jadi pada metode analisis data two-way ANOVA, variabel independennya sebanyak 2 dan bersifat kategori, sementara variabel dependennya sebanyak 1 dan bersifat numerik. Seperti itu. Ya, paham ya? Teman-teman udah paham nih, kalau mau menggunakan metode analisis two-way ANOVA, datanya harus gimana, teman-teman sudah paham. Kita lanjut lagi, ini buku bacaan rekomendasi menurut saya yang lumayan, yang bagus lah, membahas two-way ANOVA. Ini bukunya ada judulnya Data Analysis and Approximate Models. Kemudian ada judul bukunya Two-way Analysis of Variance, ya. Kemudian ada Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistik. Kemudian ada Introduction to Mixed Modeling. Kemudian Introductory Statistic. Ini dia. Jadi itu buku-buku yang menurut saya referensi bacaan yang bagus yang ada membahas tentang ANOVA. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh kasus two-way ANOVA dan penyelesaiannya dengan SPSS. Nah, kita lihat dulu contoh kasusnya. Ini untuk data pertanian. Ini datanya sebagai contoh aja ya. Kita lihat, ini dia. Misalkan seorang petani jagung bernama Ugi, ya, ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk. Nah, dari sini aja kita sudah tahu. Kita tuh mau nyari tahu ada nggak pengaruh jenis bibit dan jenis pupuk, ada nggak pengaruh jenis bibit dan jenis pupuk terhadap hasil produksi jagung. Di sini variabel independennya sudah ketebak, jenis bibit jagung sama jenis pupuk, ada 2, makanya two-way ANOVA. Ya. Sementara variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya, itu variabel produksi jagung, seperti ini. Ya. Jadi kira-kira ini data yang sudah dikumpulkan, ini data fiktif aja ya. Datanya itu dalam satuan kuintal ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bibit jagung A ya, untuk pupuk A, pupuk B, pupuk C. Bibit jagung B untuk pupuk A, B, C. Dan bibit jagung C untuk pupuk A, B, C. Kita bisa lihat nih hasil produksinya ya dalam kuintal, seperti ini. Nah, ya, contohnya pada bibit jagung A, pupuk A, kita melakukan eksperimen sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia. Jadi ini hasil produksinya. Teman-teman, dari sini ya, kita bisa lihat kalau variabel bibit jagung itu ada 3 kategori, yaitu bibit jagung A, B, sama C. Sementara untuk variabel pupuk juga ada 3 kategori ya, pupuk A, B, C. Seperti itu dia. Jadi untuk masing-masing, jadi di sini ada apa ya? Untuk masing-masing kombinasi kategori di sini 10 lahan ya. Jadi ya, jadi di sini ada, perhatikan bahwa terdapat 9 kombinasi kategori. Maksudnya gini, 9 kombinasi kategori itu gini. Contoh bibit jagung A dan pupuk A. Nah, itu kombinasi, itu kategori yang pertama. Kemudian bibit jagung A, pupuk B, itu 2. Kemudian bibit jagung A, pupuk C, itu yang ketiga. Kemudian bibit jagung B, pupuk A, itu yang keempat. Dan seterusnya sampai bibit jagung C, pupuk C. Itu namanya kombinasi kategori. Jadi total kombinasi kategorinya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, masing-masing kombinasi kategori itu kita menyiapkan 10 lahan ya dengan ukuran lahan yang sama. Jadi untuk
Untuk bibit jagung A, pupuk A, itu disediakan 10 lahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Masing-masing ada 10 lahan. Kemudian diperolehlah hasil dari produksi jagungnya. Seperti itu ya. Ya. Jadi, dari data ini, yang mau kita teliti pertama, apakah terdapat interaksi yang signifikan pada penggunaan jenis bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruhnya terhadap hasil produksi jagung. Jadi ketika kita ada nggak interaksi ketika kita kombinasikan jenis bibit jagung dan jenis pupuk itu ada nggak interaksinya? Ada nggak berinteraksi sehingga mempengaruhi hasil produksi jagungnya? Itu yang pertama mau kita ketahui. Yang kedua, apakah jenis pupuk itu berdampak pada hasil produksi jagung? Atau bahasa mudahnya, jenis pupuk ini signifikan nggak mempengaruhi hasil produksi jagung? Seperti itu. Yang ketiga, apakah jenis bibit jagung itu berdampak nggak pada hasil produksi jagung? Atau jenis bibit jagung ini signifikan nggak mempengaruhi hasil produksi jagung? Seperti itu dia. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas. Nah, datanya itu sudah saya siapkan dalam Excel. Teman-teman tadi bisa download ya di penjelasan yang pertama. Nah, teman-teman, datanya seperti ini, kita harus ubah ke dalam format SPSS. Maka datanya itu saya ubah. Yang semula susunan datanya seperti ini, saya ubah dulu datanya untuk format SPSS seperti ini. Nah, datanya itu seperti ini. Jadi ada 3 variabel, ada bibit, ada pupuk, ada hasil produksi. Datanya harus disusun seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini keterangannya. Jadi sudah ada dalam Excel ya. Ini bibit. Kita kasih keterangan kalau 1 itu bibit A, kalau 2 itu bibit B, kalau 3 bibit C. Kalau kalau 1 itu pupuk A sampai 3 itu pupuk C. Seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita coba praktekkan dengan SPSS. Nah, data yang ada di sini kita pindahkan dulu ke dalam SPSS ya. Ini kita copy. Kita pindahkan ke dalam SPSS. Ini dia. Kemudian di sini kita beri nama. Nama yang pertama itu adalah bibit, pupuk, sama hasil produksi. Di sini ada bibit, ada pupuk, kemudian ada hasil produksi. Kita bisa buat lebih detail, bibit jagung, kemudian jenis pupuk ya, kemudian hasil produksi jagung. Nah, kita kasih keterangan, 1 itu untuk A, 1 itu untuk A, 2 itu untuk B, 3 itu untuk C. Nah, itu dia. Kemudian pupuk, 1 itu untuk A, 2 itu untuk B, 3 itu untuk C. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Akan berubah. Kan, seperti ini kan. Ini dia. Nah, ini dia. Ini saya menggunakan SPSS versi 25. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk melakukan two-way ANOVA, pilih Analyze. Ya, langkah-langkahnya udah ada di sini ya. Langkah-langkahnya. Sekarang saya praktekkan aja langsung dulu. Di sini. Pilih Analyze. Kemudian pilih General Linear Model. Pilih Univariate. Kemudian hasil produksinya di sini. Kemudian bibitnya di sini, jenisnya di sini. Oke. Kemudian pilih model. Nah, di sini kita untuk melakukan pengaturan interaksi, kita masukkan dulu. Kemudian ini di blok seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, jadi di sini maksudnya kita ingin mengetahui pengaruh jenis bibit jagung terhadap hasil produksi. Kemudian yang kedua, kita ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk jagung terhadap hasil produksi jagungnya. Yang ketiga, apakah ada interaksi antara bibit jagung dan jenis pupuk dalam pengaruh hasil produksi. Ini interaksinya. Kemudian klik continue, kita pilih plot, kita bibitnya di sini, pupuk di sini, kita pilih add, kemudian pilih OK, kemudian pilih post hoc nanti aja, kemudian pilih save bisa ya, bukan save, option pilih descriptive. Kemudian kita pilih OK aja. Nah, langsung muncul hasilnya seperti ini dia. Oke, kita coba artikan dulu ya, kita coba interpretasi sekarang.
Kita mulai dari sini. Jadi interpretasi hasil two-way ANOVA berdasarkan output SPSS. Di sini kita bisa lihat nih ada grafik ya, grafik rata-rata hasil produksi. Itu tadi ada di SPSS ya, ini dia. Nah, dari sini bisa kita lihat, sebenarnya di sini ada 3 garis ya. Garis yang biru itu punya pupuk A, garis yang merah ini punya pupuk B, garis yang hijau punya pupuk C. Kalau kita lihat dari 3 garis ini, ternyata yang paling tinggi itu di pupuk C, ya garisnya ya. Sementara garis pada pupuk A sama pupuk C itu saling berdempetan, ya. Jadi dari sini apa yang bisa kita peroleh informasinya? Ternyata secara rata-rata ya, hasil produksi jagung pada pupuk A itu lebih tinggi daripada hasil produksi jagung pada pupuk A dan C. Kemudian secara rata-rata hasil produksi jagung antara pupuk A sama pupuk C itu tidak terlalu berbeda karena garisnya itu berdempet. Tapi dia cukup berbeda dengan pupuk yang B, seperti itu dia. Cara bacanya seperti itu. Nah, kemudian ini ada statistik deskriptif ya, itu tabelnya di sini. Ini dia. Ini kita bisa melihat nilai rata-ratanya seperti itu kan. Di sini bisa kita lihat pada bibit A, ini kan, pada bibit A rata-rata hasil produksi jagung pada pupuk A itu 2,28 kuintal. Pada bibit A rata-rata hasil produksi jagung pada pupuk B itu 4,26 kuintal dan seterusnya. Nah, barulah kita masuk ke dalam hasil two-way ANOVA, itu hasilnya yang ini. Test of between subject effect. Inilah hasil dari two-way ANOVA. Ya, jadi yang kita lihat sebenarnya yang ini. Kita fokus dulu pada hasil pada baris bibit. Ini dia. Ternyata kita fokus aja pada nilai sig-nya. Ini dia. Jadi pada baris bibit, ya ini bibit, diketahui nilai sig-nya 0,710. Ternyata dia lebih besar daripada 0,05 atau tingkat signifikansi. Maka bisa kita simpulkan ternyata tidak terdapat perbedaan hasil produksi jagung yang signifikan di antara bibit A, bibit B, dan bibit C. Bahasa lainnya itu ternyata jenis bibit jagung itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi jagung. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, kita lihat pada baris pupuk itu 0,000. Ya kan kita lihat lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil produksi jagung di antara pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Bahasa lainnya itu ternyata jenis pupuk itu sangat signifikan mempengaruhi hasil produksi jagung. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ada nggak interaksi antara bibit dan pupuk? Kita bisa lihat nilai sig-nya 0,907 nih. Lebih besar daripada 0,05, maka kita simpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara jenis bibit dan jenis pupuk dalam hal mempengaruhi hasil produksi jagung. Seperti itu dia. Oke, teman-teman, kira-kira seperti inilah pembahasan dari saya ya tentang two-way ANOVA. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.